Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Prima Ervantari dapat kembali menemani aktivitas Anda. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember, tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Parlemen. Dan pemirsa, berikut Tajam Parlemen selengkapnya. Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan yang ada di sekitar kampus Universitas Jember ini sering terjadi banjir saat hujan deras tiba. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi trotoar dan saluran drainase yang sudah sangat buruk sehingga butuh perbaikan dari pemerintah. Oleh sebab itu, ke depan Dinas Pekerjaan Umum atau PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember berencana akan membangun proyek drainase dengan anggaran senilai 5 miliar rupiah. Kepala PU Bina Marga Rashid Zakaria menegaskan bahwa proyek pembangunan trotoar tersebut akan dilakukan sekitar 2 minggu ke depan. Namun proyek tersebut masih terkendala adanya PKL yang ada di Jalan Jawa dan Kalimantan sehingga masih butuh koordinasi antar OPD. Soal PKL kan menjadi tugas tanggung jawab dari Satpol PP. Saya ditugaskan untuk membangun supaya keruwetan, banjir, dan lain-lain ini bisa segera teratasi. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono mengatakan jika proyek ini benar-benar harus diawasi saat proses pembangunan agar proses pengerjaan tidak asal-asalan. Tuntas bersih, sehingga tidak ada oyot yang tertinggal, sehingga nanti pada 1 tahun pertama maka jeglongan yang ada di trotoar itu ambles. Ini hanya karena faktor yang sederhana, akar dibendung tanpa sepengetahuan pengawas dan masyarakat yang secara tidak langsung juga mengawasi. Nah, ini hadirnya rekanan ingin saya undang ke sini, ingin saya hadirkan ke sini. Ini sayang tidak bisa hadir. Semestinya ada yang mewakili, Pak Rasid. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rencana relokasi pedagang kaki lima atau PKL di sekitar kampus Universitas Jember sebenarnya merupakan wacana lama yang hingga kini masih belum juga terrealisasi. Karena untuk melakukan pemindahan terhadap PKL tentu tidak semudah membalikan telapak tangan karena hal tersebut menyangkut mata pencarian para pedagang. Oleh sebab itu, Pemkab Jember wajib menyiapkan lokasi jualan baru bagi para PKL sehingga tidak menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Jember Masyuri Haryanto dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan. Sebenarnya jika ini sebuah pekerjaan yang berefek luas kepada masyarakat, apakah ini terlambat sebenarnya untuk kita koordinasikan, mengingat pekerjaan itu butuh waktu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Komisi C DPRD Jember berharap keseriusan dari pemerintah daerah Jember untuk melakukan sinkronisasi dengan pihak PTPN 12. Karena bila tidak ada keseriusan, hal tersebut tidak akan berubah sehingga akses keluar masuk bandara akan bertambah sesak, sehingga rawan laka lantas, apalagi di sekitar jalan tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas mereka. Berkenaan dengan status tanah yang masih belum clear, apakah ini milik pemerintah sudah diserahkan dari N12 kepada pemerintah atau seperti apa isunya. Oleh karenanya Dewan di sini cukup hati-hati terkait dengan alokasi anggaran, khawatir tanda kutip ini berbenturan dengan persoalan hukum, sehingga ini di-cancel. Pada perubahan anggaran itu kemarin tidak dianggarkan karena memang faktornya adalah status tanah yang belum kelar kalau bicara bandara seperti itu. Termasuk di 2018 selama Bupati tidak ada goodwill untuk bagaimana melakukan perubahan KSU-nya dengan PTP dalam hal ini N12, maka sampai kapanpun sulit untuk kita alokasikan untuk ke bandara itu, seperti itu. Kalau kendalanya menurut eksekutif sendiri apa? Ya? Kalau kendala menurut eksekutif sendiri apa terkait dengan Ya, ini persoalan status tanah aja.
Saya rasa kalau bicara persoalan anggaran, no problem. Tapi status tanah untuk dialokasikan anggaran di sana, ketika status tanah ini belum jelas, maka ini juga rawan terhadap persoalan hukum seperti itu. Dari Wirowongso, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Polemik tentang insentif guru ngaji di Jember tampaknya semakin berlarut-larut. Pemerintah Jember hanya mencatat sekitar 8.000 hingga 13.000 orang guru ngaji yang akan dijadikan sebagai penerima insentif. Padahal pada periode sebelumnya jumlah guru ngaji penerima insentif adalah sebanyak 27.000 orang. Oleh sebab itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember meminta Bupati untuk tidak mempermainkan keberadaan guru ngaji tradisional, sehingga Pemkab diminta untuk tidak mengurangi jumlah penerima insentif guru ngaji yang pada periode sebelumnya sudah ditetapkan oleh Pemkab dan DPRD, yaitu sebanyak 27.000 orang guru ngaji. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa minta kepada Bupati untuk tidak main-main dan atau mempermainkan keberadaan guru ngaji tradisional. Jangan jadikan guru ngaji tradisional sebagai objek diskusi panjang dan cuma menjadi sumber data yang kemudian tanpa ada kepastian. Catatan kami, jumlah guru ngaji yang ada di Jember tidak kurang dari 27.000 orang, bukan 8.000 sebagaimana diringkis pihak Pemkab Jember. Di lain pihak, Bupati Jember Dr. Faida mengatakan bahwa jumlah guru ngaji penerima insentif masih bisa bertambah. 13.500 yang sudah terverifikasi, namun tidak tertutup kemungkinan untuk pendaftaran baru yang kemarin belum dimasukkan yang memenuhi kriteria, kita justru ingin itu terdata sehingga nanti bisa dicantumkan di PRD. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Impian pembangunan Bandara Embarkasi Haji yang dijanjikan oleh Bupati Jember Dr. Faida terus menuai kontroversi. Lantaran kondisi geografis sekitar Bandara Notoadinegoro Jember yang dinilai kurang strategis bagi penerbangan. Karena letak Kabupaten Jember diapit oleh beberapa pegunungan, yaitu Pegunungan Argopuro, Gunung Raung, dan Perbukitan Merubetiri, sehingga sangat sulit untuk menjadi landasan pesawat dengan ukuran yang lebih besar. Oleh sebab itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember secara jujur mengaku pesimis terhadap janji Bupati Faida tersebut. Namun fraksi PKB tetap mendoakan agar program yang amat berat tersebut bisa akan segera terrealisasi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin menunggu realisasi 22 janji-janji saudari Bupati dan Wakil Bupati saat kampanye. Jujur saja, kami katakan bahwa janji-janji tersebut tergolong muluk, bahkan bisa dikatakan berlebihan. Catatan penting yang perlu saudari Bupati ingat baik-baik adalah soal program Embarkasi Haji Jember. Di atas sebuah pesimisme, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap berdoa semoga ide cemerlang itu bisa terwujud. Meski doa saja tidaklah cukup untuk mendukung program. Meski doa saja tidaklah cukup untuk mendukung program kerja yang cukup berat tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Program pendidikan gratis yang didengung-dengungkan oleh Pemkab Jember hingga kini masih belum terrealisasi secara optimal. Oleh sebab itu, dalam penyampaian pandangan di Gedung Dewan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember menilai program yang digagas oleh Bupati tersebut semakin terasa hambar, sehingga terkesan dibuat tanpa melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Isu strategis berupa pendidikan gratis semakin terasa hambar, sebab sejak awal konsep pendidikan gratis tersebut tanpa melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam proses penetapan peraturan daerah, yaitu yang didahului dengan fasilitasi sebelum. Rapat paripurna di Gedung DPRD Jember tidak selalu dipenuhi dengan suasana rapat yang kaku dan perdebatan sengit. Tidak jarang para juru bicara fraksi dan bupati saling berbalas pantun yang unik dan kritis, atau bahkan puisi yang lucu namun penuh makna. Memang tidak ada gading yang tak retak, tapi kalau terlalu banyak yang retak,
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun juga untuk Ibu Bupati, saya sampaikan, burung merpati di atas genteng, saya tembak kena dadanya. Janganlah Ibu Bupati menganggap enteng, nanti saya tembak bisa jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Faidah Badiku, Simpa 649 miliar itu terlalu. RPJMD dirubah, aku setuju. Buktikan 22 janji berjalan. Tidak mau kalah, Bupati Jember Dr. Faidah juga membalas pantun para anggota dewan. Tidak kalah dengan pantun-pantunnya tadi. Apalagi tadi ada yang tulisan menembak hati. Supaya tetap teringat sampai esok hari, saya juga akan hadiahkan pantun ini kepada Bapak Ibu semua. Derma ya. Jambu air buah kedondong, karena sudah mau cair, jangan cemberut aja dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Menurut Ketua Paguyuban PKL Kampus Harsono, sama sekali belum mengetahui bahwa penertiban atau penggusuran PKL akan dilakukan 2 minggu ke depan. Harsono juga mengaku belum ada sosialisasi maupun pemberitahuan dari instansi terkait. Untuk sementara saya masih belum tahu, soalnya kan pengurus masih belum ada undangan dari pihak manapun, apa dari pihak Pemkab atau pihak Satpol PP. Kalaupun nantinya 2 minggu yang akan datang akan digusur, dampaknya ini akan luas. Yang pertama akan terjadi pengangguran yang besar untuk di Jember, khususnya di pelaku PKL. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember menghimbau kepada Pemkab Jember maupun instansi terkait untuk tidak gegabah dan main gusur terhadap PKL di Jalan Jawa dan Kalimantan ini. Harusnya mereka diundang. Orang kan dia undang. Saya minta kepada Bupati, para PKL ini undang, temui, apalagi bupatinya perempuan, kan enak ngomong sebenarnya. Kalau itu dilakukan, saya kasih hormat kepada Bupati. Undang ke pendopo, ajak makan, maunya bagaimana, sosialisasi di sana. Kan begitu. Orang kan dia, mereka yang bisa menjalankan roda perekonomian loh. Dari Tegal Boto, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang meminta Bupati harus mempunyai solusi yang terbaik untuk para PKL ini. Dan tidak hanya main gusur tanpa solusi yang membantu. Dengan solusi yang tepat dan saling menguntungkan, penertiban PKL ini dirasa sebenarnya mudah. Namun di satu sisi, Kepala Dinas PU dan Bina Marga Rasuki Zakaria beberapa hari yang lalu sudah berstatement bahwa penertiban atau penggusuran PKL akan dilakukan 2 minggu ke depan. Artinya, di pertengahan bulan Agustus ini PKL di sekitar kampus harus bersih. Namun hingga kini belum ada langkah yang konkret mengenai lokasi relokasi para PKL. Gak ada ilmu nih gitu lah. Tapi yang penting itu bagaimana menggusur tapi mempunyai konsep gitu loh. Ini mau diarahkan kemana? PKL ini mau diapakan? Kan begitu. Kalau melihat visi misi Bupati, PKL itu mau diberdayakan. Ya kan, mau diberdayakan, mau enggak tahu, saya lupa visi misi yang keberapa itu. Nah, sekarang kita tanya kepada Bupati, PKL di Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, ini mau diapakan? Jangan terus di deadline harus berapa, 2 minggu lagi harus hilang dan sebagainya. Tapi harus konsepnya mau diapakan dia. Apakah mau direvitalisasi ataukah dia mau direlokasi? Nah, kalau 2 ini mau dilakukan ya pakai sosialisasi. Jangan terus dia pakai kekuatan terus hanya tinggal gusur saja, semua bisa. Dari Tegal Boto, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Rencana pembangunan trotoar dan saluran drainase di sepanjang Jalan Jawa dan Kalimantan mendapat sorotan dari anggota Komisi A DPRD Jember, Lukman Winarno. Dalam proyek pembangunan trotoar dan saluran drainase, Lukman berharap jangan sampai mengganggu penghijauan di kawasan tersebut. Seperti yang terjadi di Jalan Hayam Wuruk, setelah dilakukan pelebaran jalan tidak ada satupun pohon yang tertanam. Darurat pohon. Saya kemana-mana kalau lewat pintu masuk Jember kelihatan bersama yang salah satu wilayah yang agak hijau, ini adalah Jalan Jawa. Kalau mau ditebang rusak. Kalau saya pribadi tegas mengatakan apapun alasannya, kalau memang karena sudah mogok oke lah. Tetapi apapun selama itu tidak mengganggu pembangunan, saya pikir pohon harus tetap berdiri tegak. Bayangkan setiap pembangunan di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, nyaris tidak ada di depan toko ini pohon-pohon. Sampai sekarang tidak ada ini pohon-pohon besar yang ditanam. Kering Pak, kering di Jalan Gajah Mada sama ini. Padahal beberapa wilayah itu rimbun, kelas sebenarnya. Nggak ada wilayah hijau. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pengelolaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Jember terus menjadi sorotan karena serapan anggaran yang sangat rendah sehingga banyak program pembangunan yang tidak terlaksana secara optimal. Selain itu, draft kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2018 dan PAPBD 2017 ternyata belum juga diserahkan kepada legislatif untuk dilakukan pembahasan. Padahal dalam jadwal siklus pembahasan anggaran pemerintahan, seharusnya pada bulan Juli lalu Bupati sudah menyerahkan draft KUA PPAS APBD tahun 2018. Sedangkan penyerahan draft KUA PPAS untuk perubahan APBD tahun 2017 seharusnya sudah diserahkan pada bulan Agustus 2017. Namun pihak DPRD Jember masih memberikan toleransi, sehingga yang akan dibahas terlebih dahulu adalah draft perubahan APBD 2017. Kok kemudian memberikan toleransi? Ya kalau ternyata yang masuk KUA PPAS ya PAPBD, bagaimana? Ya kan menurut siklusnya. Iya siklusnya seperti itu. Ini kan kita lagi suka dengan diskresi. Sekali-kali lah DPR melakukan diskresi. Ya mungkin ada pertimbangan ke depan apa yang membuat. Ya nggak ada pertimbangan. Pertimbangannya menyelamatkan masyarakat dan rakyat. Kalau kita mau kenceng-kencengan ya kan kasihan masyarakat dan rakyat. Biarlah DPR yang mengalah, kan nggak apa-apa. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Agar realisasi anggaran pembangunan dapat segera terlaksana, Bupati Faida diminta untuk tidak terlambat lagi dalam menyerahkan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2018 dan PAPBD 2017 kepada DPRD Jember. Mengingat pada tahun sebelumnya Bupati terlambat dalam menyerahkan draft APBD sehingga waktu yang digunakan untuk realisasi pembangunan menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menghimbau Bupati Faida untuk segera menyerahkan draft KUA PPAS APBD 2018 dan PAPBD 2017 agar bisa segera dibahas oleh para anggota Dewan. Kita agak longgar lah ya. Kita oke lah, tidak ada masalah, kita akan bahas PAPBD-nya. Cuma ya jangan sampai terlambat lagi. Kalau masih terlambat lagi, kita bahas September kita bahas. Kalau masuk bulan Oktober eksekusinya kapan mau selesai lagi? Artinya dari DPRD sendiri memberikan toleransi yang dibahas PAPBD dulu, Pak, masalah? Tidak ada masalah. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Realisasi pembangunan di Kabupaten Jember dinilai sangat rendah. Terbukti dana sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA APBD tahun 2016 yang mencapai angka fantastis sepanjang sejarah, yaitu 649 miliar rupiah. Besarnya dana pembangunan yang tidak terpakai tersebut tentu sangat merugikan masyarakat Jember, karena jika uang tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan, maka akan berdampak langsung bagi laju perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Jember berharap
agar kasus Silva Jumbo tahun 2016 itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan agar kasus Silva Jumbo yang terjadi di tahun 2016 tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2017 ini. Siapapun pasti sadar bahwa dengan menumpuknya Silva akan berdampak langsung terhadap laju perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Itu artinya dengan besarnya Silva, maka ada hak-hak rakyat yang terampas dan lagi-lagi rakyat jadi korban. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih disampaikan kepada juru bicara. Program pendidikan gratis yang dijanjikan oleh Bupati Faidah saat kampanye terus ditagih oleh anggota Dewan khususnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Karena hingga kini realisasi program tersebut dinilai masih belum jelas, padahal pemerintah Bupati Faidah sudah hampir mencapai 2 tahun. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Kita tahu Bupati semenjak di pilkada menggaung-gaungkan kampanye yaitu tentang pendidikan gratis. Tetapi sampai saat ini 1,5 tahun pemerintahan Bupati terpilih masih tidak jelas. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Ada skala, oleh karenanya ini untuk mengklirkan Pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Jember diwarnai dengan suguhan data yang tidak sinkron antara organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemkab Jember. Bahkan Dinas PU Bina Marga terpaksa berulang kali diajak untuk membahas programnya karena data yang disuguhkan ternyata masih berbeda dengan data yang ada di Bapeda. Belum lagi soal data guru ngaji penerima insentif yang ternyata tidak sinkron antara data yang dimiliki Dinas Pendidikan dengan data yang ada di bagian Bina Mental. Mengetahui data perencanaan yang sudah carut-marut, juru bicara fraksi Gerindra DPRD Jember Rizwono menyatakan dia pesimis atas realisasi pembangunan yang ada di Kabupaten Jember ke depan. hal itu seperti lelucon saja dalam pemerintah era sekarang ini. Kalau dalam perencanaannya saja sudah carut-marut, bagaimana dengan pelaksanaan nanti? Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Agar tidak terjadi perlawanan akibat masalah baru yang akan ditimbulkan oleh penertiban pedagang kaki lima atau PKL, Satpol PP Pemkab Jember dan dinas terkait diminta untuk melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan para pedagang kaki lima untuk mencari solusi penyediaan tempat baru. Apalagi waktu yang tersisa sangatlah mepet, sehingga rencana pembangunan trotoar dan saluran drainase di Jalan Jawa dan Kalimantan sekitar Universitas Jember baru bisa terlaksana setelah para PKL berhasil direlokasi. Semua pihak, baik pelaksana proyek, Bina Marga, maupun Cipta Karya yang mengusahakan lokasi yang lain, segera bekerja lah, segera bekerja. Dan Satpol dengan tenaganya yang terbatas, dengan jam kerjanya yang terbatas, jangan hanya itu tadi, hanya menggunakan surat, tapi ngobrol langsung dengan warga. Seperti diberitakan sebelumnya, para PKL sekitar kampus UNED mengaku belum mendapatkan sosialisasi soal rencana perbaikan trotoar dan saluran drainase. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Segenap anggota Forum Pimpinan Daerah yang terhormat, Saudara PLD Sekretaris Kabupaten Jember. Dalam rapat paripurna persetujuan Raperda Perubahan RPJMD tahun 2016-2021, fraksi Gerindra mengkritisi carut-marutnya kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Karena beberapa rapat pembahasan dalam panitia khusus Raperda Perubahan Perda RPJMD, banyak pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang tidak memahami apa yang ada dibahas dan dalam perubahan RPJMD tersebut. Bahkan tidak jarang ada data dan program yang tumpang tindih antara OPD 1 dengan OPD yang lainnya. Bahkan Dinas PU Bina Marga terpaksa berulang kali diajak untuk membahas programnya karena data yang disuguhkan ternyata berbeda dengan data yang ada di Bapeda. Oleh sebab itu, juru bicara fraksi Gerindra berharap semua pimpinan OPD untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Rupanya banyak pimpinan UPD yang tidak memahami dengan apa yang akan dibahas dalam perubahan RPJMD tersebut. Bahkan data dan program yang tumpang tindih dan bersinggungan antara OPD satu dengan OPD lainnya. Bahkan OPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terpaksa berulang kali kami ajak membahas program kerjanya. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jalan rusak di Kabupaten Jember memang terus dikeluhkan oleh warga, khususnya para pengguna jalan. Menurut data yang diperoleh dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Jember, jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Jember memang menurun drastis dari 900 km menjadi 700 km. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Jember menilai hal tersebut sebagai prestasi yang buruk bagi Pemkab Jember, khususnya Dinas PU Bina Marga. Yang kedua, infrastruktur. Berdasarkan survei terbaru panjang jalan Kabupaten Jember yang insya Allah 2.695 km, yang ironisnya di LKPJ terjadi penurunan jalan dari kondisi jalan aspal dari kondisi baik menjadi dari 900-an kilometer menjadi 700-an kilometer. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Oleh karenanya ini untuk mengklirkan Tidak sinkronnya data yang disuguhkan antar organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kabupaten Jember membuat fraksi Gerindra DPRD setempat menyimpulkan bahwa koordinator antar OPD di Jember sangat lemah, sehingga hal tersebut dinilai dapat menghambat pelaksanaan program kerja selama 5 tahun mendatang. Kalau dalam perencanaannya saja sudah carut-marut, bagaimana dengan pelaksanaan nanti? Kami justru khawatir lemahnya koordinasi antar OPD itu akan menghambat pelaksanaan program kerja selama 5 tahun mendatang. Dari gedung DPRD Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Walaupun pada tahun 2016 lalu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember bisa membangun jalan 110 km dengan anggaran 110 miliar, namun ironisnya data terakhir justru menunjukkan penurunan jumlah jalan baik di Jember menjadi 700 km, padahal sebelumnya jumlah jalan baik mencapai angka 900 km. Oleh sebab itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengaku miris atas temuan tersebut. Hal ini sangat membuat kami miris. Walaupun pada tahun 2016 Dinas PU Bina Marga dengan anggaran 110 miliar bisa membangun jalan 110 km, tetapi data terakhir bukan bertambah jalan baik kita, tetapi menurun dari 900 menjadi 700-an kilometer. Inilah yang menarik di dalam pembahasan di Pansus RPJMD yang kemarin. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran pembangunan di Kabupaten Jember adalah status sekretaris daerah yang masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT. Karena dengan kewenangan yang terbatas, Sekda sebagai ketua tim anggaran tidak bisa maksimal dalam mengkoordinir organisasi perangkat daerah atau OPD. Ya iyalah, saya itu mengikuti pemerintahan mulai zamannya Pak Jalal ya, dua periode ya. Yang namanya jangankan Sekda, Bapekap saja. Bapekap itu adalah dapurnya pemerintahan ya. Itu tidak pernah di PLT, Pak. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. 1 tahun 2016 tentang RPJMD. Hampir 2 tahun lamanya jabatan sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Jember masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi berharap Bupati Faidah segera mendefinitifkan jabatan Sekda agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Karena PLT itu ya ada keterbatasan gitu loh. Dia tidak seperti ya bodoh nih sampean masa ono bojo sementara itu kan tidak enak, Pak. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Kekosongan jabatan yang banyak terjadi di lingkungan Pemkab Jember dinilai juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan program Bupati kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh juru bicara fraksi Partai Gerindra saat rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD di Gedung Dewan. Dari sekian persoalan yang muncul selama pembahasan perubahan RPJMD kali ini, kami fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa ujung masalahnya adalah karena seringnya pergantian pucuk pimpinan BPD, banyaknya jabatan kosong. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Agar kinerja Pemkab Jember dalam merealisasikan anggaran pembangunan menjadi optimal, fraksi Gerindra meminta Bupati Jember Dr. Faida untuk segera melakukan pengisian terhadap sejumlah jabatan yang masih kosong. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa ujung masalahnya adalah karena seringnya pergantian pucuk pimpinan BPD, banyaknya jabatan kosong. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Berbagai jabatan di lingkungan Pemkab Jember ternyata terus-menerus dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT. Salah satunya adalah jabatan sekretaris daerah. Bahkan hampir 2 tahun posisi sekretaris Kabupaten Jember masih dijabat oleh PLT. Oleh sebab itu, dalam rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Bupati Faida, juru bicara fraksi Gerindra DPRD Jember menjuluki Jember sebagai Kabupaten PLT. Sindiran itu dia lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bupati karena belum menunjuk seorang sekda definitif. Dan jabatan yang terus-menerus dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT. Jember ini seperti kabupaten PLT saja. Semua di PLT. Bahkan hampir 2 tahun posisi sekretaris kabupaten masih menjabat PLT. Ya, jelas kemudian berdampak terhadap buruknya komunikasi dan koordinasi yang akhirnya menghambat pelaksanaan program. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Agar kinerja Pemkab Jember semakin membaik, fraksi Gerindra juga meminta Bupati Faida untuk mengupayakan Mirvano sebagai sekda definitif jika dinilai memiliki kinerja yang layak. Menyusul hampir selama 2 tahun posisi sekda masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Dan jabatan yang terus-menerus dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT. Jember ini seperti kabupaten PLT saja. Semua di PLT. Bahkan hampir 2 tahun posisi sekretaris kabupaten masih menjabat PLT. Ya, jelas kemudian berdampak terhadap buruknya komunikasi dan koordinasi yang akhirnya menghambat pelaksanaan program. Sudah, kalau memang Pak Mirvano itu dinilai baik menurut Bupati selama ini, segera aja diusulkan menetapkan menjadi sekda definitif agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Banyaknya pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember yang masih berstatus sebagai pelaksana tugas atau PLT terus disesalkan oleh para wakil rakyat di Gedung Dewan. Karena status PLT tersebut hanya memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dinilai dapat menghambat proses Jember. Oleh sebab itu, fraksi Golongan Karya DPRD Jember meminta Bupati Faida untuk segera mendefinitifkan seluruh jabatan yang ada. Saya ingin bertanya, tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan juga mengenai banyaknya pejabat Pemkab Jember yang masih berstatus sebagai pelaksana tugas atau PLT. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Besarnya dana pembangunan yang tidak terpakai untuk pembangunan terus disesalkan oleh berbagai pihak. Berbagai cara sudah dilakukan oleh masyarakat untuk mendesak Pemkab Jember agar memperbaiki kinerja, khususnya dalam merealisasikan pembangunan yang sangat lambat.
Karena dana sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Jember tahun 2016 lalu dinilai tidak wajar, karena dana pembangunan sebanyak 649 miliar APBD ternyata tidak dikelola dengan baik oleh Pemkab Jember. Padahal dana sebesar itu tentu akan sangat bermanfaat jika direalisasikan dalam bentuk pembangunan. Oleh sebab itu, dalam rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Bupati Faida, fraksi Hanura Demokrat DPRD Jember menyindir besarnya dana silpa 649 miliar melalui pantun. Dr. Faida Bupatiku, silpa 649 miliar itu terlalu. RPJMD dirubah, aku setuju. Buktikan 22 janji berjanji. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti diberitakan sebelumnya, di pihak lain Pemkab Jember berjanji akan melakukan percepatan serapan anggaran. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Besarnya dana pembangunan yang tidak dipakai oleh Pemkab Jember di tahun 2016 yakni 649 miliar rupiah sangat merugikan masyarakat Jember. Karena jika uang tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan, maka akan berdampak langsung bagi laju perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Jember berharap Bupati melakukan percepatan realisasi pembangunan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan agar kasus silpa jumbo yang terjadi di tahun 2016 tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2017 ini. Siapapun pasti sadar bahwa dengan menumpuknya silpa akan berdampak langsung terhadap laju perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Itu artinya dengan besarnya silpa, maka ada hak-hak rakyat yang terampas dan lagi-lagi rakyat jadi korban. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Layanan pengurusan Adminduk di Kabupaten Jember saat ini dinilai bermasalah oleh Ketua Komisi ADPRD Jember Masuri Haryanto karena masih lamanya pelayanan pembuatan KTP dan kartu keluarga. Selain itu, seluruh untuk berkas seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ditandatangani oleh pejabat yang lama Arif Cahyono yang kini sudah pindah ke jabatan yang baru. Nah, ini kan fatal ketika masyarakat sedang rame-ramenya mengurusi ketika Dispenduk punya program untuk percepatan pendataan kependudukan. Tiba-tiba yang berwenang untuk tanda tangan ini diganti dan PLT-nya masih diragukan bisa menggantikan itu wewenang untuk melakukan tanda tangan. Nyatanya saya sendiri melihat mengalami secara langsung sampai sekarang ya 2 bulan inilah tidak selesai. Apa buat apa? KTP, ya KTP baru. Ini kan tidak hanya karena rusak harusnya alasannya ya, tapi saya pikir mengenai wewenang ini harus kita cek betul, jangan sampai masyarakat jadi dirugikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Serapan anggaran pembangunan di Kabupaten Jember yang hanya mencapai 26% di semester pertama tahun 2017 membuat DPRD Jember mendatangkan PLT Sekda, bagian keuangan, serta Bapekap dan bagian hukum Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti surat Bupati atas laporan serapan anggaran per semester. Dalam rapat tersebut, DPRD melakukan evaluasi sekaligus menekankan kepada eksekutif untuk mengambil langkah-langkah percepatan agar rendahnya serapan anggaran tidak terulang kembali. Ya, hari ini kita mengundang PLT Sekda, bagian keuangan, serta Bapekap ya, PLT Bapekap, juga bagian hukum. Jadi hari ini kita tekankan kepada eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan agar proses penyerapan anggaran di 6 bulan ke depan itu tidak seperti di semester yang kemarin.
Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. % serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Jember terus disesalkan oleh berbagai pihak. Dari hasil evaluasi DPRD Jember, penyebab buruknya serapan anggaran Diskominfo tersebut ternyata adalah kosongnya jabatan di posisi bendahara. Karena ada 2 OPD yang hari ini serapannya masih 0%. Salah satu OPD yang serapannya 0% itu adalah OPD Kominfo yang permasalahannya adalah belum adanya pengangkatan seorang bendahara. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Agar rendahnya serapan anggaran tidak terulang kembali di waktu yang akan datang, DPRD Jember mendesak Bupati Faida untuk segera mengisi seluruh kekosongan jabatan yang ada di OPD. Utamanya pada Diskominfo Kabupaten Jember yang posisi bendaharanya masih kosong, karena hal tersebut tentu sangat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo kepada masyarakat. Dari itu harusnya Bupati segera cepat untuk segera mengangkat itu pejabat di OPD agar proses percepatan pencairan anggaran dan program-program yang telah ditetapkan di APBD 2017 itu bisa terrealisir. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kekosongan jabatan yang banyak terjadi di berbagai organisasi perangkat daerah terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, utamanya dari wakil rakyat di Gedung Dewan. Wakil Ketua DPRD Jember Aib Junaidi sangat menyesalkan lambatnya Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, padahal Bupati memiliki kewenangan penuh untuk memilih pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Jika tidak segera diatasi, Aib khawatir masyarakat kembali menjadi korban, karena tidak bisa menikmati kue pembangunan yang seharusnya direalisasikan oleh Pemkab Jember. Apabila ini tidak cepat mengambil langkah-langkah yang sigap, otomatis akan kembali seperti di tahun 2016. Yang menjadi korban rakyat kembali, yang harusnya rakyat masyarakat menikmati kue pembangunan, maka kue pembangunan yang harus itu tidak bisa dinikmati kembali oleh masyarakat. Ini kan dolim juga kan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Permar Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas menundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.